Kita akan mengulas ya emiten, tapi untuk hari ini saya nggak ulas emiten nih. Teman-teman mungkin tahu ya 2 hari terakhir ini pergerakan indeks harga saham gabungan tanggal 28-29 Januari 2026 pergerakannya kurang baik. Bahkan hingga trading halt 2 kali nih atau terjun hingga 8%. Bahkan hari ini tanggal 29 tadi sempat 9% ya. Tapi untungnya closingnya menjelang closing pelemahannya jauh lebih rendah, tapi memang sayangnya ISG masih berada di level yang cukup dalam. Jadi naiknya butuh waktu berbulan-bulan, turunnya cuma butuh waktu 3 hari aja nih. Tapi teman-teman harus tahu, kondisi market saat ini sebenarnya belum menunjukkan krisis ya, atau kayak krisis moneter, krisis ekonomi, karena memang murni dari sentimen global atau asing yang memang dimana kemarin MSCI akhirnya membekukan saham-saham kita yang memang nantinya di bulan Februari tidak ada rebalancing, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Begitu juga tadi pagi hari ini ada data yang kurang baik juga, kabar kurang baik dari Goldman Sachs yang akhirnya menurunkan rating saham-saham kita. Dan hal-hal inilah yang akhirnya mendorong indeks harga saham gabungan anjlok hingga trading halt 2 kali. Nah sekarang mungkin kita akan mengulas kira-kira butuh waktu berapa lama sih ISG itu kembali ke level atau berada di zona amannya atau di zona hijaunya. Ya mungkin kita lihat dulu ya secara track record pergerakan indeks harga saham gabungan. Teman-teman tahu waktu kemarin ISG itu sempat menyentuh all time high-nya di level 9.100 ya. Di sini ya, sebelum akhirnya terjun bebas. Terjun bebasnya kalau kita lihat pada perdagangan tanggal 29 ini di level 8.100 ya, tapi tadi pagi sempat turun hingga level 7.400 dan pas banget 7.400 ini kalau teman-teman lihat ya dia berada di wilayah support terkuatnya di level 7.400 atau di garis MA 200. Nah memang untuk penurunan dari level tertinggi 9.100 ya sampai 8.000-an berarti kurang lebih 10% lebih. Nah memang sayangnya hal ini justru sebenarnya banyak ya dimanfaatkan oleh investor asing. Kalau teman-teman perhatikan 2 hari perdagangan ini justru aksi tekanan jualnya itu justru didorong oleh retail, bukan dari investor asing. Makanya kenapa bisa mendorong kejatuhan ISG yang cukup dalam. Nah mungkin kita akan membahas apa saja sih penyebab utama indeks harga saham gabungan bisa turun hingga 7.400. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah teman-teman juga kemarin udah sempat dengar ya, salah satu efek dari MSCI ini ternyata besar sekali karena memang kapitalisasi pasar globalnya itu mencapai 85% dan besar itu ada di Asia dan juga Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat ya memang efeknya luar biasa. Kemarin bahwa tiba-tiba MSCI memberikan kabar pada harusnya 30 Januari tapi ternyata lebih cepat baru bahwa aturan free float-nya sekarang diperketat. Nah kemarin bahwa MSCI itu menerapkan interim freeze ya, jadi dihentikan, dibekukan semua saham-saham dan juga proses-proses dari review indeks di MSCI periode Februari nanti yang dimana harusnya itu bisa menjadi momentum yang baik ya terutama untuk saham-saham konglomerat yang memang sudah diproyeksikan masuk di indeks MSCI atau rebalancing di Februari 2025. Nah, lalu dampaknya apa sih langsung ke saham domestik? Udah pasti ambruk. Karena semua rata-rata emitennya pada auto rejection bawah ya langsung terjun bebas 15%. Makanya kenapa bisa trading halt hingga 2 kali ya 8% hari kemarin dan juga tadi pagi. Nah, dengan diberlakukan interim freeze-nya atau dibekukan, seluruh sahamnya tentu saja yang berekspektasi tadinya masuk ke MSCI semua sudah otomatis gugur. Jadi tidak ada saham baru nantinya yang masuk juga tidak ada keluar, jadi tidak ada rebalancing. Kemudian akibatnya saham-saham konglomerasi kemarin jatuh besar, ARB di 15%, rata-rata kayak Bumi, Dewa, kemudian Pani, PTRO, IMPC yang memang diproyeksikan masuk indeks MSCI tapi akhirnya jadinya gagal ya, jadi ditunda hingga Mei 2025. Nah selain itu tuntutan MSCI terhadap regulator Indonesia itu apa saja sih yang nggak dipenuhi akhirnya bikin investor nih marah akhirnya lalu langsung menjual seluruh sahamnya. Ayo kita cek di slide selanjutnya. Nah teman-teman tahu kemarin MSCI itu sebenarnya sudah minta terhadap regulator Indonesia itu sejak Oktober tapi memang sayangnya belum dipenuhi. Akhirnya mengeluarkan pengumuman dibekukan indeks atau saham-saham kita ya, yang dimana kemarin OJK dan BI meningkatkan transparansi data free float ya, ini tuntutannya. Kemudian data free float itu harus lebih jelas, jadi MSCI itu pengen jelas, konsisten dan juga dapat diverifikasi oleh investor global.
Jadi MSCI itu menetapkan batas waktunya nanti ya hingga rebalancing di Mei 2026 untuk melihat serius gak nih BI dan juga OJK untuk menindaklanjuti tuntutan yang memang diberikan oleh MSCI. Jangan sampai nanti kita beneran turun kasta ya atau turun kelas menjadi pasar terbatas dari emerging market menjadi pasar terbatas. Tentu saja hal itu bikin daya tarik investor ya menjadi kurang menarik. Kemudian kalau kita lihat resikonya apa sih terburuk jika nanti BI dan OJK ini nggak bisa memenuhi tuntutan dari MSCI. Kalau jika diperbaiki tidak dilakukan secara serius ya, jadi MSCI itu berpotensi mengurangi jumlah saham Indonesia dalam indeksnya, kemudian bahkan menurunkan status ya tadi dari emerging market menjadi frontier market, jadi pasar terbatas. Jadi itu kita setara nanti dengan Filipina dan juga ada beberapa negara yang memang memiliki pasar terbatas. Kemudian skenario yang sangat berbahaya ya, di mana dana asing tentu saja nantinya akan keluar dan bahkan estimasinya bisa mencapai 150 triliun rupiah. Kemudian banyak juga dana institusi global nantinya secara mandat tidak boleh berinvestasi di pasar terbatas. Makanya nanti pasar akan menjadi kurang menarik ya bagi investor asing terutama. Hal ini tentu saja mendorong daya investasi juga akan lemah karena perlu dicatat investasi itu kontribusi terbesar kedua ya untuk PDB atau GDP Indonesia meskipun memang tidak secara langsung untuk pasar modal. Nah untuk selanjutnya selain dari tuntutan dan juga resiko, pukulan keras apa saja sih bagi struktur pasar saham Indonesia? Nah kalau kita lihat situasi saat ini kan menjadi peringatan berat juga ya, peringatan keras juga bagi bursa Indonesia, di mana untuk membenahi kualitas saham dan juga tata kelola pasar yang memang saat ini bisa dibilang belum sempurna ya. Kemudian menghentikan praktik saham gorengan dan hal ini memang belum dijalankan ya, belum dituntaskan. Ini juga adalah salah satu tuntutan dari Pak Purba ya. Free floatnya masih minim, jadi harga sahamnya gampang digerakin. Kemudian valuasi bisa melonjak ratusan kali ya demi mengejar status MSCI. Ini banyak sekali saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya nggak bagus, tapi dipaksa naik untuk memenuhi free float dan juga dari harga sahamnya melonjak hingga ribuan persen. Nah MSCI ini bukan free money ya dan juga bukan exit strategi bagi bandar ataupun pemilik saham. Dan hal ini memang yang selalu dicetuskan oleh MSCI. Jadi MSCI itu adalah manajer indeks global yang memang mengandalkan data jangka panjang, kemudian pernah mengalami kerugian akibat volatilitas ekstrim saham-saham tertentu di beberapa negara. Nah makanya MSCI ini nggak mau sampai Indonesia juga nanti bisa melakukan hal tersebut atau MSCI menjadi exit liquidity. Nah pelajarannya bagi investor dan regulator nih, kasus ini tentu saja menegaskan bahwa investor global membutuhkan transparansi sebagai fondasi kepercayaan. Kemudian modal jangka panjang hanya masuk ke pasar yang memang datanya jelas ya, aturannya juga konsisten dan tidak mudah dimanipulasi. Nah selain ini gimana sih dengan kondisi ISG saat ini ya? Kalau dari closing tanggal 29 sih sudah lebih baik ya. Harapannya sih sudah memberikan tanda-tanda pullback. Kita cek di slide selanjutnya. Kalau saya melihat untuk ISG terutama di perdagangan tanggal 29 Januari sudah menyentuh level MA 200 ya atau support area level 7.400-an. Harusnya sini udah menandakan tanda-tanda pullback. Tapi yang penting jangan sampai nanti JP Morgan ikut menurunkan rating saham-saham Indonesia. Namun tentu saja ini bukan dari segalanya ya. Jadi memang pasar modal Indonesia setiap krisis itu biasanya selalu diikuti oleh pemulihan. Jadi setiap terjun itu pasti nanti ada pullback lagi. Bahkan seringkali berujung pada pencapaian level tertinggi baru. Jadi sebelum mencetak all time high baru, biasanya memang ada koreksi tajam dulu. Salah satunya saat ini memang efeknya disebabkan karena MSCI dan juga Goldman Sachs. Nah tadi terbaru tadi pagi ada kabar dari Goldman Sachs di mana kondisi pasar semakin memburuk setelah Goldman akhirnya menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight ya. Ini turun kasta lagi kita. Kemudian penurunan peringkat ini memang dilakukan setelah MSCI kemarin memperingatkan potensi reklasifikasi status pasar Indonesia. Jadi di mana Goldman ini memperkirakan akan terjadi penjualan pasif ya, lanjutan yang cukup besar, tapi harapannya semoga udah stop hari ini ya. Situasi ini tentu saja menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi kinerja pasar saham Indonesia dalam waktu dekat. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara Asia lainnya, kira-kira lebih better gak sih ISG? Kita coba bandingkan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Jadi kita ke slide selanjutnya.
Nah, untuk Malaysia ini malah bagus ya. Kalau kita diturunkan kastanya, kalau Malaysia ini dinaikkan peringkatnya menjadi market weight. Karena kenapa? Didukung fundamental yang terutama fundamental makro ya yang cukup solid, potensi kenaikan valuasi yang juga bahkan lebih sehat. Untuk Singapura masih tetap ya tidak ada perubahan market weight, alasannya memang imbal hasil dividennya menarik dari saham-saham unggulan. Kemudian ada Filipina masih tetap juga statusnya market weight, memang didorong oleh pertumbuhan pendapatan berbasis pasar domestik, dan Thailand juga tidak ada perubahan ya. Sekarang kita setara dengan Thailand ya, underweight ya, di mana memang valuasinya sudah relatif mahal, pertumbuhan pendapatannya juga lemah, kekhawatiran terhadap masalah makro struktural juga terdapat di pasar Thailand. Nah, mungkin kita bisa lihat nih, bagaimana sih pergerakan charting ISG kalau lagi krisis, habis itu balik lagi pullback. Yuk kita lihat secara track recordnya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada beberapa krisis yang pernah terjadi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Di sini waktu terjadi dot-com bubble itu tahun 2000 hingga 2002 ya, waktu itu ISG itu turun hingga 30%. Tapi habis dari 30% ya, dia langsung melonjak lagi. Kemudian habis itu ketika menyentuh level all time high baru krisis keuangan global tahun 2008, indeks harga saham gabungan terjun 20%. Habis terjun kena lagi ya saat itu. Kalau kita lihat ada krisis utang Eropa 2010-2012, ISG bahkan turun hingga 50% loh. Setelah itu kalau kita lihat ada COVID ya, COVID itu ISG turun hingga 36%. Dan krisis inflasi perang Rusia-Ukraina di 2022-2023, ISG turun 10%, dan baru di tahun ini ya, akhirnya trading hard lagi hingga 2 kali di 8%, bukan 5% lagi sekarang ya. Nah, mungkin kita bisa lihat berapa lama sih durasi kebangkitan dari indeks harga saham gabungan setelah turun dalam. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, untuk di slide selanjutnya itu adalah kebangkitan indeks harga saham gabungan saat krisis ya. Jadi kalau kita lihat memang secara track record itu butuh waktu mingguan. Waktunya kurang lebih sekitar ada 10 minggu hingga 40 minggu, bahkan ada yang durasinya hingga 3 bulan. Jadi memang tergantung dari sisi krisisnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau permasalahan saat ini kan memang bukan didorong karena penurunan ekonomi gitu ya. Ekonomi kita masih cukup stabil 5%, tapi penurunan trading halt hingga 2 kali ini didorong oleh sentimen MSCI yang membukukan saham-saham kita, dan juga Goldman Sachs akhirnya menurunkan rating kita setara dengan Thailand di